Assalamualaikum Pak Ari Sofyan. Lebih baik dan lebih tepatnya bertanya kepada yang melakukannya gitu Pak Ari. Itu akan pas jawabannya. Karena dia yang tahu bahwa disembah atau dipuja, beliaulah yang tahu. Gitu. Kalau kita untuk menjawab ya praduga dan kira-kira begitu Pak Ari. Ya boleh sajalah pendapat begitu, tapi kalau cuma satu kata bebas diterjemahkan. Air diterjemahkan bahasa Jawa banyu, tapi kalau seseorang dinamakan air jangan diterjemahkan bahasa Jawa, jangan diterjemahkan, tetap air. Jangan banyu lain orang. Nah begitu. Jadi Islam kalau diterjemahkan lepas dari Ali Imran 19 tidak ada masalah. Tapi selama bergabung di dalam Ali Imran 19, Islam tidak bisa diterjemahkan, itu nama pribadi, akan mengacaukan makna arti dari Ali Imran 19 kalau kalimat Islam itu diterjemahkan. Begitu metode bahasa yang benar. Jadi firman yang melafalkan bahwa telah sempurnalah bla 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 itu maksudnya Pak Ari bahwa setelah pewahyuan Alkitab edisi penutup maka sempurna dan lengkaplah semua Alkitab diwahyukan oleh Tuhan. Jadi sejak zaman Rasulullah Adam sampai Rasulullah Muhammad itu sudah nggak ada lagi Alkitab karena udah selesai semua tuh 313 Alkitab total diwahyukan oleh Allah, udah nggak ada, udah finish di situ. Itu maksudnya. Jadi bukan berarti hanya Al-Quran yang maha sempurna. Alkitab yang lain sebelum Al-Quran itu adalah Alkitab yang nggak maha sempurna. Semua maha sempurna karena itu produk, karena itu adalah bersumber dari Allah, adalah karya dari Allah. Gitu. Itu Pak Ari. Sejak dahulu itu saya tidak pernah berpendapat Pak Tatang, saya tidak pernah berasumsi, menduga-duga ya, berprasangka, ajukan hal yang belum tentu kemahabenarannya. Saya itu mengajukan hal yang maha benar karena saya mensiarkan firman. Lisan-lisan saya ini ya tersimpan firman. Ya walaupun saya bukan sosok rasul ya, bukan yang sosok yang dimaksumkan ataupun diurapi, ya tetap saja ada kuasa yang Tuhan berikan untuk mensiarkan apa yang menjadi firman. Begitu Abah Tatang. Kalau Abah Tatang mengatakan firman yang saya bagikan adalah pendapat, yaitu hujatan. Ya terserah, silakan saja menghujat. Berarti Anda bukan umatnya Rasulullah. Jadi ulil amri itu adalah minoritas karena dia adalah gabungan para ahli, para guru yang pastinya non maksum, karena guru yang maksum itu hanya para nabi dan para rasul. Jelas itu hanya sedikit. Nah, yang kebanyakan itu yang kaum awam. Nah, siapa yang menentukan siapa yang layak sebagai ulil amri? Memang di antara kita. Di antara kita. Namanya juga ulil amri di antara kita. Jadi yang menentukan saya dokter, layak sebagai dokter, alim umara, senior saya, bahwa saya alim umara, program studi misal ilmu kedokteran ya. Saya tergolong alim umara, yang menentukan itu alim umara yang senior. Ya pasti di antara kita, masa langsung Allah? Enggak Pak Tatang, seperti itu memang kronologisnya, hanya saja karena ini seperti ada jeda ya, ada masa kevakuman di mana ulil amri ini enggak estafet ya, tidak secara berseri turun temurun. Ini ada masa di mana itu enggak terbentuk sampai akhirnya detik ini. Nah itu dia, berarti kita mulai start awal. Jadi karena tidak berjenjang ya, enggak ada lagi alim ulama yang senior kemudian ke junior apa dan sebagainya. Nah ini mulai dari awal, makanya saya bilang siapapun yang diklaim aja dulu atau yang mengaku dulu alim ulama. Nah
Habib Rizik atau siapa, Ustaz Abdul Somad bergabung semua tuh, termasuk saya Alim Umara bergabung semua dalam Ulil Amrian. Nah inilah yang nantinya berfatwa sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Kalau saya dalam memfatwakan nanti dengan tim-tim saya Alim Umara dokter ya, tentunya kalau untuk memilih atau memfatwakan khalifatullah itu pasti saya akan memeriksa, kami tim-tim ini akan memeriksa kelayakannya dari segi penyakitnya. Kalau nggak ada penyakit yang bagaimana, pokoknya penyakit yang bisa menggolkan dia, tidak ada penyakit yang membuat dia itu tidak layak sebagai pemimpin atau khalifatullah. Begitu Abah Tatang. Saya baru bangun ini, tiba-tiba ya baru saja tidur tuh, tergelitik ini mendengar poin Pak Ari yang ini ya, Pak Ari Sofyan nih. Saya ingin coba meluruskan secara saya berpikir ya, bukan secara ajaran dalam arti yang pasti benar gitu. Jadi secara saya berpikir relatif, saya itu bisa benar bisa salah, tapi secara saya berpikir ya, saya pikir yang lebih tepatnya itu bukan orang kaya yang diwajibkan naik haji, tapi orang mampu ya. Karena orang kaya pun mungkin masih punya alasan bisa diterima atau bisa dibenarkan untuk tidak naik haji ya. Orang kaya tapi dia dalam keadaan sedang dipenjara misalnya ya. Atau orang kaya tetapi dia itu kondisinya lumpuh misalnya. Jadi orang kaya di sini pun tanda kutip ya, yang lebih tepatnya mungkin orang mampu ya. Kalau orang mampu itu mungkin dia tidak kaya tapi mampu, itu mungkin saja terjadi. Orang yang ke Arab sana bekerja tukang sapu-sapu atau tukang bersih-bersih di sekitar Arab Saudi, memang kerjanya di sana dari Indonesia dan digaji. Dia tuh kerjanya begitu. Pada saat musim haji ya kesempatan sekalian saja musim haji. Dia nggak kaya sih sebenarnya, tapi mampu. Mungkin ini masih lebih terkena panggilan kewajiban dibanding orang kaya yang karena kondisi entah apa, mungkin entah karena peperangan, entah karena apa, walaupun dia itu kaya, misalnya dia itu punya sumber gunung emas misalnya gitu ya, tetapi dia sendiri lemah dalam keadaan sedang disandra misalnya, sedang gimana gitu, kekayaannya mungkin hanya dimanfaatkan oleh keluarganya atau saudaranya yang lain, dianya sendiri dalam keadaan ditawan, disandra misalnya ya, dalam keadaan dikuasai musuh misalnya. Walaupun dianya kaya, dia sendiri mungkin lemah secara kemampuan. Ini ditolerir mungkin ya, mendapat toleransi, dia tidak diwajibkan haji. Itu secara saya berpikir ya. Maaf nih. Jadi kalau saya pikir yang lebih pasnya itu bukan kaya tapi mampu ya. Maka haji ini akan dituntut kewajibannya bagi yang mampu. Gitu mungkin ya, saya coba meluruskan saja ini karena menggelitik saya mendengar ucapan Bapak ini. Mudah-mudahan ini ya mencerahkan harapan saya, Ma. Abah Tatang, saya kan sudah bilang kalau Anda memaksakan ulil amri itu adalah sama dengan khalifatullah, maka ganti lafalnya. Lafal khalifah itu Anda ganti dengan lafal ulil amri. Lafal ulil amri Anda gantikan dengan lafal khalifah. Jadi atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, Anda ubah menjadi wa khalifah minkum. Karena Anda memaksa yang tim ini berjamaah bekerja sama dalam tim ya, para mujtahid ini Anda paksa menjadi satu singular, hanya satu pihak, hanya satu orang, yaitu hanya satu khalifah. Siapa bilang bukan Allah yang menentukan ke ulil amri ini? Ulil amri ini Allah yang menentukan. Emang saya ini ada tanpa peran daripada Allah? Saya ini ada untuk bisa menjadi satu dari sekian yang disebut ke ulil amri itu karena Allah. Emang saya datang ini ujuk-ujuk ada Pak. 11-12 ini Abah Tatang sama Abah Sunarto nih. Diulang-ulang terus.
Justru ulil amri inilah yang memfatwakan pemimpin. Jadi bukan Habib Riziknya yang ditunjuk sebagai pemimpin, bukan. Dia masuk dalam tim keulil amrian untuk memilih pemimpin. Misal Habib Rizik bersama-sama dengan saya, bersama-sama dengan Ustaz Hadi Dayat untuk nantinya duduk bersama berijtihad memfatwakan, misal Pak Abah Tatang yang kami tunjuk sebagai pemimpin. Nah, selanjutnya khalayak ramai ini, kaum awam ini untuk bersama-sama berbaiat, membaiat Pak Tatang yang ditunjuk oleh ulil amri sebagai pemimpin. Begitu Abah Tatang, harusnya Anda bersyukur ini karena Anda bisa saja menjadi pemimpin ya, hasil fatwa dari ulil amri. Emang Abah Tatang ini bukan Imam Mahdi, bukan imam yang mau menerima petunjuk dari Allah, mau menjadikan petunjuk Allah yaitu Alkitab bernama Al-Quran menjadi panduan ya dalam keseharian Abah Tatang gitu. Itu Imam Mahdi seperti itu. Kalau secara luas ya, itu pengertian secara luas. Jadi kalau Anda menafikan diri Anda ini bukan Imam Mahdi, berarti imam apa yang non Mahdi? Ya sama dengan kafir kalau begitu, yang senantiasa membangkang menolak petunjuk dari Allah. Ya, Abah Tatang bukan rasanya lagi dipimpin ya, bukan. Abah Tatang itu hidup dalam mimpi-mimpi kalut, memaksakan kita dipimpin oleh Khalifatullah, padahal ulil amri yang berwenang untuk menunjuk pemimpin ini nggak ada di sekitaran kita, di antara kita. Itu namanya mimpi-mimpi kalut. Kenapa butuh kewenangan ulil amri untuk menunjuk pemimpin? Karena tidak ada lagi yang ditunjuk langsung oleh Allah, nggak ada lagi Rasul dan Nabi. Kecuali ada Allah, kecuali ada Rasul dan Nabi di antara kita yang udah jadi pemimpin, ya karena udah dipilih langsung oleh Allah, maka tidak dibutuhkan ulil amri untuk menunjuknya. Gimana sih ini Abah Tatang? Apa yang kau lawan? Takut pemilu? Kau lawan tidak? Ya, demokrasi. Kau lawan tidak? Apa yang kau lawan? Penghujatan terhadap Tuhannya Yesus. Apa yang kau lawan Abah Tatang? Gak ada. Saya sudah bilang sebelumnya, orang-orang ateis yang pernah saya jumpai di barat sana, di Belanda, ya, itu ada yang masuk Islam. Itu gara-gara dia pakai otak, dia berpikir, ya. Jadi biar orang ateis itu yang tidak punya agama tapi pakai otak, digunakan fungsinya otaknya sebagai manusia, hanya dia dapat hidayah, hanya dia masuk Islam, itu, ya. Dibanding yang sesat itu, walaupun dia bergelar kiai, ustadz, ustadzah, syekh, apalah segala macam wali apakah, dia sudah kuasai kitab-kitab gundul, kitab gondrong, kitab cabul, semua dia kuasai. Tapi kalau dia tersesat. Seperti itu Syiah, tersesat sudah jelas-jelas di video di atas. Syiah meminta sama Hussein, berdoa sama Hussein, itu kan sudah jelas kemaksiatan yang nyata. Masa mau diterima pakai otak, ya? Itu tidak masuk akal. Sudah saya tolak. Saya bukan orang yang ahli seperti kalian yang ahli membaca Quran, ahli hadis, ahli apa semua itu. Kalau cuma Anda menyesatkan orang, tidak ada gunanya. Mendingan kayak saya aja, tidak neko-neko, tidak pengaruhi orang untuk menyembah yang aneh-aneh. Emang pakaian pakai dicuci-cuci? Pencuci kaki, pencuci. Yang mengusap lah Abah Tatang, masa mencuci? Emang cucian? Ngadi-ngadi ini Abah Tatang. Aduh, Amiruddin, kaum Syiah. Kamu itu, Amiruddin, pengikut Islam hasil merampok yang kamu ikuti itu. Syiah Narto. Woi Narto, sadarlah kamu Narto, kamu itu salah jalan. Ikut Syiah kau dibodohi sama Syiah Narto. Kamu itu sangat ingkar kepada
sahabat-sahabat Nabi, dan istri-istri Nabi. Kamu itu menyembah Ali, musyrik kamu. Kamu itu menyembah Imam 12, musyrik kamu. Kamu menyembah kuburan-kuburan mereka. Apa itu Islam? Bukan. Islam itu hanya menyembah kepada Allah, tidak lain. Ini dengarkan ayatnya. Man kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini nanti Naruto akan cemplung ke neraka selamanya. Paham Naruto? Apalagi Syekh Udin, kalau memang Syiah itu sesat, kenapa ada di dalam Al-Quran? Masalah mengucapkan seperti mah gampang. Amaluddin, pengikut ajaran Islam hasil merampok, makanya enggak tahu Islam yang dari Nabi. Ya, sadar enggak kamu Amaluddin bahwa yang kamu ikuti adalah Islam hasil merampok, makanya kamu enggak paham Islam yang dari Nabi. Syiah adalah kilabun nar. Itu Syiah adalah kilabun nar. Di Syiah bukanlah Islam. Syiah itu adalah penduduk neraka yang masih hidup. Dia adalah makhluk-makhluk yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Perumpamaan Syiah itu adalah masarul ladzina kafaru kamal ladzi yam'iku bima la yasma'una illa du'a wa nida'a summun bukmun umyun falau ayakilun. Syiah itu perumpamaan orang-orang yang menyuruh orang-orang kafir seperti penggembala yang memanggil binatang-binatang tidak mendengar selain panggilan suruhannya saja. Mereka tuli, bisu dan buta. Summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Mereka itu tuli, bisu, buta. Mereka itu tidak punya otak. Itulah kata Allah. Syiah, sadar kau. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu yawmin asyura, kullu berbuka hati Zahra, ya Nasrun ya Husaini. Menjelang Muharram tiba, menguak takbir penuh duka. Karbala saksi yang terpendam, menghantar duka mendalam. Jasad yang hancur penuh luka, terberai belumurkan darah. Tiada kafan untuk membungkusnya, tiada yang mensolati. Kullu yaumin asyura, kullu ardin Karbala. Berdukalah hati Zahra, ya Mahzun ya Husaini. Di manakah nuraini insan memotong rantai kenabian? Pasir Karbala pun berdarah, permandikan darah Al-Qurba. Kullu yaumin asyura, kullu ardin Karbala. Berdukalah hati Zahra, ya Mahzun ya Husaini. Dengarlah wahai insan, Karbala takkan sirna. Jangan kau tinggalkan terjadi duka Husain. Kullu yamin asyura, kullu ardin Karbala. Berduka hati Zahra,
Ya Maslum, ya Husain, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Heran saya itu kok selalu ngelantur semua gitu. Bicara itulah yang bicara kami yang baik. Karena apa yang kamu katakan, apa yang kamu ceritakan, apa yang kamu sampaikan tanpa landasan, maka saja kalian itu menyiapkan dirinya tempat duduknya di neraka. Bukan asal bicara dalam urusan-urusan agama, bisa disebut pendusta. Karena Nabi pernah berkata, "Man qala alayya malam akul falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang mengatakan sesuatu hal dalam agama yang mana kata Nabi aku belum pernah mengatakannya, maka bersiaplah ia menduduki tempat duduknya di api neraka. Oh, kau berkata sembarangan dalam urusan-urusan agama tanpa kebenaran, tanpa syariat, atau mengada-ngada sesuai nafsu, maka kalian sama saja menyiapkan dirimu tempat duduk di neraka. Ingat kebohongan, hati-hati kalian, terutama Narto, tidak ada omonganmu yang benar, semuanya dusta. Bicara kamu mana dalil? Kamu hanya berbohong terus sepanjang hari. Narto, kasihan kamu.